Selamat datang di COD, Coffee of the Day. Kopi dulu bosku. Oke, selamat datang kembali di COD, Coffee of the Day. Dan pastinya kita akan membahas kasus-kasus yang misterius dan sangat-sangat Sangat apa nih? sangat apa nih, udah tahu lah. Oke, kita hari ini mau membahas kasus di mana kasus ini terjadi di tahun masih di era-era Perang Dunia II. Apa tuh Bang? Sih, baru-baru lewat Perang Dunia II kan. Ya, betul. Apa tuh Bang? Kasusnya namanya tuh ada dua sebutan biasanya. Itu The Somerton Man atau biasa disebut kasus Tamam Shud Case. Nah, itu tuh kasus penemuan jenazah yang tidak teridentifikasi. Oke. Jadi dia tuh nggak tahu ini siapa sebenarnya, nggak tahu. Oke, itu. Eh, kasus The Somerton Man ini berada di negara Australia Selatan ya. Selatan, betul, Australia Selatan. Jadi seorang pria yang misterius yang nggak tahu asal usulnya, nggak tahu dia ini dari mana, terus siapa keluarganya, terus apa ya? Apa yang terjadi ya, kan dia betul. juga nggak ada tahu, nggak ada yang tahu gitu. Karena kematian dari pria tersebut itu memang tergolong aneh juga gitu. Ya anehnya kenapa dia tuh kalau dari dokter yang jelasin itu dia bilang kan kemungkinannya dua katanya kan, antara keracunan atau gagal jantung gitu kan. Tapi kalau keracunan ternyata nggak ditemukan sedikit pun racun di dalam tubuhnya. Paling yang ditemukan itu di dalam tubuhnya ada bekas makanan yang dimakan dia sebelumnya gitu. Oke. Dia makan apa sih? Pastry apa atau apa gitu? Itu makan apa tuh Bang? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi sejauh ini aku juga baru tahu ya kasus si Somerton Man ini kan. Kemarin kan karena Bang Sambu yang dapat ini kan, dapat kasus ini kan. Jadi aku cuma nyimak nih penjelasan dari kasus si Somerton Man. Mungkin ada beberapa bukan teori ya, lebih ke dugaan sih, lebih ke dugaan. Dugaan gitu. Kenapa dia bisa meninggal. Betul, gitu kan. Dan ya. dugaan siapa sebenarnya pria ini. Betul. Nah, sebenarnya nih aku nih udah tahu kasus ini tuh sekitar 2 tahun yang lalu gitu. Udah pernah bahas juga kasus ini dulu. Tapi udah lupa kan karena udah lama gitu. Jadi kemarin tuh kenapa pengen bahas kasus ini karena ada kalau tahu berita beberapa hari yang lalu itu ada penemuan mayat di daerah yang nggak aku sebutin lah ya tempatnya ya, nanti di luar kamera aja aku bilangin ya di mana gitu, ada ditemukan mayat gitu kan. Dan itu tuh waktu pertama kali ditemukan nggak tahu identitasnya gitu. Oke. Nah, masih di daerah sini juga tapi nggak aku sebutin ya di mana tempatnya. Kemarin sempat ini sempat Baca beritanya ya gitu. baca beritanya juga di salah satu media di Instagram. Itu kan sempat baca bahwa penemuan mayat itu mengapung di, kalau bahasa sih itu namanya gertak itu jembatan kecil lah ya situ gitu. Nah gitu, jadi itu sekilas lah. Jadi waktu baca berita itu, jadi aku kayaknya pernah baca berita serupa yang nggak tahu nih siapa yang meninggal gitu kan, identitasnya kayak apa nggak tahu. Jadi ya inilah makanya pengen bahas si Tamam Shud case ini. Jadi ya gitu ya, kurang lebih sama-sama misterius lah gitu, Bang, ya. Jadi ini karena udah 2 tahun yang lalu aku tahu kasus ini, jadi mungkin bakal nyontek dikit-dikit juga ya. Ada tadi sebelum mulai video ini juga ada searching dikit gitu tentang Tamam Shud ini gitu. Jadi ceritanya tuh apa sih Tamam Shud ini gitu kan. Jadi pada tahun 1948 itu di bulan November tanggal 30 November itu jam 7 malam. Tepatnya itu di Somerton, Pantai Somerton gitu. Itu di Adelaide,
Australia ya, Ya, Australia Selatan. Nah itu tuh ada sepasang suami istri yang bernama John Lyon kalau nggak salah. John Lyon itu dia bertemu nih dengan si pria misterius ini di pantai itu kan malam-malam jam 7 gitu. Dia ketemu waktu itu tuh masih dalam keadaan hidup orangnya gitu kan. Tapi aneh itu. Dress code dia aneh. Bukan kayak dress code orang yang mau ke pantai gitu. Dia tuh pakai jas, pakai dasi, terus sepatu Van Toppel yang kayaknya tuh habis disemir gitu. Jadi masih benar-benar rapi gitu lah. Jadi dia tuh lagi terbaring di apa namanya? Beton di pantai gitu kan. Oh, beton di pantai ke tepian gitu Bang Nah, ya. kayak tepian pantai iya, gitu iya, kan iya, dia iya. lagi terbaring gitu. Tapi masih hidup ya. Jadi si istrinya si Lion ini ngelihat pria misterius itu tuh kayak ngangkat tangan gini nih. Terus dijatuhin lagi. Oke. Jadi menurut istrinya, oh kayaknya ini orang mabuk nih gitu kan. Jadi dikira orang mabuk gitu kan ditinggalin aja. Cabut. Itu jam 7 malam gitu Jam kan. 7 malam. Setelah itu setengah jam setelahnya ada juga sepasang suami istri yang nggak disebutin namanya siapa gitu kan. Dia ketemu juga nih sama si Somerton Man ini gitu kan. Ketemu tapi dalam posisi yang sama lagi berbaring gitu kan di pantai itu. Jadi dikiranya hanya orang tidur biasa aja gitu. Dan apa mukanya itu dikerubungi nyamuk katanya. Iya. Terus Nggak pakai autan dia. merek tuh. Ayo kalau mau masuk. Iya. Nah, di situ ditinggal juga sama sepasang suami istri itu kan. Singkat cerita, keesokan harinya jam 6 tepat gitu kan di tanggal 1 Desember berarti. Tanggal 1 Desember itu ada segerombolan anak muda sedang berkuda di pantai Somerton itu. Anak kaya berarti Bang. Nah, ya mungkin pada tahun segitu kan. Oh iya, belum ada motor kan betul. Tahun segitu kan ada sih motor tapi mahal sekali berkuda ya. gitu Betul di pantai gitu kan. Jadi segerombolan pemuda ini tuh ngelihat hal yang sama gitu. Si Somerton Man ini sedang terbaring di tepian pantai. Gitu kan. Nggak dihirauin sama mereka. Dibiarin gitu Dibiarin gitu aja gitu kan. 3 kali terus dibiarin dah sama orang. Si Lion ini, si pasangan yang pertama tadi, balik lagi ke pantai itu buat berenang sebenarnya. Oh, oke. Buat berenang tapi dia ngelihat si pria itu tuh masih ada di tempat yang sama dalam posisi nggak bergerak sama sekali gitu kan. Jadi dia pikir, oh kayaknya udah nggak bernyawa nih orangnya. Jadi dia memutuskan untuk lapor polisi gitu kan. Lapor polisi, datanglah polisi untuk mengotopsi dan menyelidiki siapa sih orang yang ada di pantai itu tuh gitu. Jadi begitu diselidiki tuh terdapat barang-barang aneh di inilah ya di sakunya gitu kan. Itu ada sisir, terus ada permen karet, ada rokok yang tinggal setengah, terus ada apa? Pisau cukur. Pisau cukur aku nggak tahu. Kalau nggak salah ini korek api yang tinggal seperempat, korek api yang orang kaya itu habis pakai buang. Oh, korek api kayu gitu. Nah, itu. Jadi ditemukan itu di saku celananya, terus begitu diidentifikasi dia tuh ternyata nggak bawa identitas sama sekali, entah itu KTP atau SIM atau pokoknya pengenal gitu ya, nggak ada di saku baju atau celananya gitu. Dan yang bikin penasaran semua pakaian yang dikenakannya itu labelnya semua dihilangkan. Berarti no brand, bukan no brand ya, bukan tapi memang dihilangkan. Iya. Mungkin supaya nggak bisa di-trace gitu kan. Ini dia beli di mana atau segala macam gitu kan. Jadi kayak bajunya, celananya, sempaknya bahkan nggak ada merek. Sampai sepatunya itu nggak ada merek. Jadi mereknya itu dihapus. Nggak tahu siapa yang hapus gitu kan. Atau mungkin itu kesengajaan. Mungkin ya. Mungkin kalau bisa jadi kalau dia mau bunuh diri terus nggak ada yang boleh tahu siapa dia gitu kan, dihapus semua identitas apa segala macam gitu. Nah itu terus di singkat cerita di 14 Januari tahun 1949 berarti ya, setahun setelahnya gitu, nggak setahun setelahnya juga sih, berapa bulan setelahnya gitu, sebulan setelahnya itu ditemukan koper warna coklat dengan isi barang-barang yang mirip sama yang dikenain si Tamam Shoot ini. Miripnya kenapa? Karena semua merek yang ada di dalam koper itu dihilangkan semua. Sama juga dia. Jadi itu kan polisi kan sempat karena nggak ada identitas gitu kan. Jadi sidik jarinya itu dicek. Ternyata sidik jari si Tamam Shoot ini nggak terdata di database manapun. Nah
nggak terdata di database manapun, terus disiarkan lah nih kayak fotonya di koran, di televisi gitu kan disiarkan, dan berapa bulan setelah disiarkan itu juga nggak ada yang ngaku kalau kenal sama si Tamam Shoot ini. Itu kan tanggal 14 Januari. Terus di bulan April tahun 1949 itu ada John B. Cleland menemukan secari kertas yang terjahit di dalam celana Somerton Man. Jadi tuh di dalam celananya Somerton Man di bagian buat tempat ikat pinggang itu, di bagian dalamnya. Ya, itu ada jahitan yang rapi banget. Terus si John B. Cleland ini mengidentifikasi kan apa isinya gitu kan. Begitu dibuka sama dia, ternyata isinya itu potongan secari kertas yang bertuliskan Tamam Shoot. Nah itu bingung dong kan orang-orang, ini apa, kertas apa gitu yang tulisan Tamam Shoot ini, juga nggak tahu orang-orang sekitar itu apa artinya gitu kan. Jadi dibawalah ke apa ya waktu itu ya, dibawa ke laboratorium atau dibawa ke ini perpustakaan kalau nggak salah, perpustakaan apa gitu, dibawa ke situ buat dicari tahu potongan kertas yang bertuliskan Tamam Shoot ini apa gitu. Dan Tamam Shoot sendiri itu dari bahasa apa Bang ya? Baca aku tadi malam baca tapi lupa juga sih. Tamam Shoot ini dari bahasa apa gitu? Kalau bahasa apa aku kurang tahu, tapi setelah diselidiki yang di perpustakaan itu ternyata berasal dari buku Rubaiyat of Umar Khayyam gitu. Aduh, Umar Khayyam. Nah, jadi itu tuh buku yang lumayan populer setelah Perang Dunia Kedua. Jadi itu buku Tamam Shoot ini itu tuh artinya the end, berakhir, tamat. Nah, itu tuh memang ada tulisan Tamam Shoot di buku Rubaiyat ya. Rubaiyat of Umar Khayyam. Itu memang ada tulisan Tamam Shoot di akhir dari buku itu gitu. Jadi bukunya ini buku kayak puisi, gitu kan, tapi puisinya itu tentang depression gitu lah, tentang depresi gitu. Jadi banyak yang nyangkutin juga kalau si Somerton Man ini depresi dan bunuh diri gitu. Lucu juga sih Somerton Man. Depresi baca buku yang depresi juga gitu, betul. Gampang sih kalau mau bikin depresi itu. Nah, ikut ya sama sini ya. Sama-sama depresi gitu. Lanjut Bang. Terus setelahnya itu tanggal 23 Juli 1949 itu seorang pria mengaku menemukan buku Rubaiyat tadi itu di belakang mobilnya itu. Jadi di kursi belakang mobilnya. Jadi dikasihnya ke polisi kan, katanya itu dia menemukannya sekitar 1 atau 2 hari sebelum penemuan si Tamam Shoot ini. Jadi dia bilang menemukan buku tersebut di jok belakang mobilnya gitu kan. Dan setelah dicek buku tersebut dan disesuaikan potongan kertasnya memang sama persis gitu. Nah, karena nggak ada nggak bisa ditrace lagi ini kan, cuma sampai situ aja. Jadi polisi beralih lagi nih ke clue yang lain. Gitu kan. Clue yang lain itu terdapat ini tulisan tangan yang artinya itu nggak jelas gitu. Bahkan sampai sekarang belum ada orang yang bisa mecahkan apa arti dari tulisan tersebut gitu. Nanti aku tampilin ya tulisannya kayak apa gitu. Karena itu juga nggak angkatan laut. Sampai angkatan laut juga yang mau mecahkan ini kan clue tersebut gitu kan. Jadi sampai angkatan laut bilang ini termasuk salah satu kode yang sulit untuk dipecahkan katanya pada zaman itu ya. Jadi karena juga nggak terpecahkan juga dari clue tersebut, polisi beralih lagi ke clue yang lain. Ternyata di buku tersebut yang tadi robekannya sama persis itu terdapat sebuah nomor handphone. Nomor handphone yang ditujukan ke siapa tuh Bang? Itu namanya Joe Thompson. Joe Thompson ini cewek ya. Cewek. Joe Thompson itu nama aslinya siapa gitu? Disingkatnya Joe Thompson gitu. Nur Hayati sih nama aslinya. Nur Hayati. Jadi dicek lah kan si Joe Thompson ini, dan ternyata rumahnya si Joe Thompson itu tuh jaraknya cuma sekitar 500 meter dari penemuan si Tamam Shoot ini. Dekat pantai itu. Dekat pantai juga. Nggak jauh dia. Jadi ke rumah si Joe Thompson nih polisinya. Rumah si Joe Thompson, ditanyain, kenal nggak dengan orang ini? Ditunjukin fotonya apa segala macam. Dia bilang, wah
nggak kenal gitu. Loh. Tapi dia bilang ini, dia bilang memang saya pernah punya buku tersebut gitu. Oke. Punya buku tersebut, punya buku tersebut tapi diberikan ke mantannya yang udah putus. Nah, si polisi kan ngira kan, Iya. oh jangan-jangan Ini ini mantannya nih yang meninggal ini. Oh, Gitu iya, kan. iya. Tapi katanya, oh mantan saya masih hidup, Duh. orangnya masih ada, katanya kan. Dibawalah ke mantannya kan, ditunjukin buku apa segala macam. Heeh. Oh iya, ternyata masih hidup Hidup, orangnya. Pak. Jadi itu terbantahkan lagi, bukan dia ternyata kan. Nah, terus yang bikin sulit untuk tracking buku ini beli di mana gitu kan. Itu juga yang sulitnya itu tidak ada nama penerbit di buku yang Oh, oke, oke. potongannya itu sama Potongannya, persis, iya, entah iya. dia apa menerbitkan sendiri atau gimana nggak tahu Atau juga cetak kan. ulang Atau kan bisa dicetak jadi ya, ulang betul, sama betul. dia kan. Jadi nggak tahu itu beli di mana karena Hmm. nama penerbitnya nggak ada di buku itu gitu. Nah setelah apa si Joe Thompson ini dibawa gitu kan, dibawa untuk menemui jenazahnya si Tamam Shud, dia tuh ada gelagat aneh gitu, kayak orang yang hampir pingsan atau gimana gitu kan. Pokoknya ada gelagat aneh lagi. Oh, dari si ini nih, si John nih. Joe Thompson ini. Oh, John Thompson-nya. Oke, Nah, oke. jadi begitu dia ngelihat mukanya kan Langsung kayak agak kaget gitu kaget. kan. Oh. Tapi dia bilang abis itu nggak kenal sama sekali sama si Tamam Shud ini. Pengalian isu Nah. memang nih Joe nih. Aduh. Jadi dia bilang nggak kenal gitu kan, ya udahlah kalau memang dia ngakunya nggak kenal gitu kan, dilepasin apa segala macam. Tapi nggak, ini dari pihak kepolisian nggak ngerasa curiga gitu Bang, dari ada jaga awal pastinya ada. Pastinya ada, tapi nggak ada bukti yang kuat untuk melakukan penuduhan kan. Betul. Karena dia memang nggak terkait juga, karena satu-satunya bukti bahwa dia terkait itu hanya nomor HP-nya ada di buku tersebut. Tapi buku tersebut ya belum tentu punya si Tamam Shud kan. Ya, karena kan buku itu kan di zaman itu kan lagi itu yang tadi Pak bilang kan, sesudah Perang Dunia II kan lagi viral-viralnya. Ya, lagi laku keras lah istilahnya bukunya. Jadi banyak yang baca buku itu gitu. Jadi bukan hanya satu orang yang punya. Dan lagian kita juga nggak tahu nih si Tamam Shud ini beneran bunuh diri atau dibunuh atau apa, kita nggak tahu kan. Berarti masih ada teori-teori konspirasinya. Ada teori konspirasinya. Jadi setelah itu kan dia dimakamin tuh si Tamam Shud kan. Tapi sebelum dimakamin dibuatkan patung dulu yang benar-benar mirip sama mukanya gitu. Oh iya, ya tadi pun aku ada baca pun ada. Jadi untuk kebutuhan investigasi selanjutnya gitu. Jadi tetap jenazahnya dimakamkan, tapi masih ada patung yang mirip sama dia gitu kan untuk kebutuhan investigasi. Dan di makamnya itu juga tulisannya, di sini terbaring seorang pria misterius yang ditemukan di Somerton Beach, dalam dengan tanpa identitas itu. Kalau nggak salah sih kayak gitulah di batu nisannya. Jadi benar-benar nggak tahu siapa itu. Jadi beberapa tahun setelahnya itu si anaknya Joe Thompson, cewek itu kan, namanya aku lupa siapa. Jadi bahkan dia sendiri yang menyebarkan isu atau teori konspirasi lah ya kita sebut ya, bahwa si ibunya ini kenal sama Tamam Shud, tapi nggak diceritain ke dia kenalnya gimana atau si Tamam Shud ini siapa. Dan lagi dia bilang ibunya ini adalah mata-mata Rusia. Kenapa dia bilang kayak gitu? Iya. Karena dia pernah pernah dengar ibunya itu teleponan menggunakan bahasa Rusia, dan itu bisik-bisik gitu kan. Dia juga nggak tahu nih kenapa ibunya bisa bahasa Rusia gitu. Dia nggak pernah tahu entah ibunya belajar di mana atau kenapa bisa pakai bahasa Rusia. Yang dia tahu kan memang si Joe Thompson ini, ibunya ini itu tuh kayak model perawat waktu Perang Dunia II gitu kalau nggak salah. Jadi memang dia perawat. Nah, lagian juga di masa itu memang tuh banyak istilahnya orang tuh menyebut-nyebut kayak mata-mata Rusia gitu. Jadi itu memang lagi gencar-gencarnya mata-mata Rusia pada zaman itu. Jadi betul. Di era itu kan 1948 juga kan, setelah selesainya Perang Dunia Kedua itu kan memang itu perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika. Ya, jadi waktu itu belum Rusia ya, masih Uni Soviet. Masih Uni Soviet. Jadi wajar sih kalau orang berstatement bahwa dia ini mata-mata gitu kan. Mata-mata gitu kan. Bahkan setelah itu juga banyak spekulasi dari orang-orang gitu kan yang tahu dari kasus Tamam Shud ini, mengira bahwa si Tamam Shud ini kemungkinan juga mata-mata Rusia juga. Karena ya nggak ada identitas sama sekali kan.
Tapi kok dari yang aku tengok juga dari bentuk wajahnya siapa Tamam Sud ini nggak ada sih muka orang Rusia. Kan orang Rusia ini Iya kan, sih ya. kan Iya, nggak ada kan, benar, nggak ada kan. Biasanya kan orang Rusia itu Identik lah ya mukanya identik kan. mukanya kayak Identik lebih mukanya. rahangnya tegas Tegas, itu kayak ya. kayak gitulah kan orang-orang Rusia. Betul. Kota Mamsud ini kayaknya nggak ada Nggak ada muka-muka Rusia, tapi kalau mata-mata kan kita nggak tahu. betul. Entah betul. dia mata-mata yang diambil dari negara lain gitu kan, betul. dijadiin mata-mata. Nah, Kita betul, juga nggak tahu kan. betul. Ya namanya juga mata-mata gitu. Mata-mata nih bisa jadi dia dioperasi kan, bisa jadi negara lain. Bisa atau... aja dia jadiin orang Indonesia mata-mata dan dikirim ke Indonesia lagi. Bisa kan? Bisa Bisa betul, kayak gitu kan. Wow. Nah, itu kalau dari segi apa spekulasi dari mata-mata gitu. Iya. Dan terus jadi kan tadi kan dia udah dimakamkan apa segala macam, dibuatkan patung yang mirip banget sama dia gitu kan. Dan dari apa identitas yang disebarkan kayak fotonya apa segala macam itu memang sampai sekarang bahkan udah 70 tahunan ya. Yeah. Itu memang nggak ada yang ngaku keluarga atau tahu dia itu siapa gitu. Ya sih. Jadi dari kasus tersebut tuh muncul beberapa teori populer gitu. Yang aku tahu itu sekitar 3 teori populer. Yang pertama itu ada yang kayak tadi, mata-mata yang dibunuh. Kenapa mengacu ke mata-mata? Karena semua label yang ada di semua barangnya itu dihapuskan kan. Iya. Jadi mungkin aja dia nih memang kayak mata-mata yang tidak selesai bekerja gitu, gagal dalam pekerjaannya. Jadi memang mau dihabisin gitu. Jadi semua identitas dihilangin, apa segala macam kan. Nah, itu yang teori mata-mata. Terus yang kedua itu ada dibunuh karena cinta. Waduh, berat sih. Ngeri. Berat. Ini siapa yang ngemukakan gitu kan? Ini ada profesor dari University of Adelaide Engineering yang bernama Derek Abetz. Nah, dia itu di tahun 2013 kalau nggak salah ya. Benar nggak sih ya? Pokoknya itu udah teori terbaru lah istilahnya. Teori terbaru yang udah berapa tahun kemudian gitu dikemukakan. Kata si Derek ini, dia menemukan sekitar setahun sebelum mayat Somerton Man ini ditemukan, Joe Thompson ini melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Robin Thompson. Padahal saat itu Joe Thompson sedang tidak menikah. Oke, berarti... Nah, jadi si Robin Thompson ini pakai nama keluarga Thompson karena memang dia nggak punya suami kan, betul. Si Joe Thompson ini kan. Iya. Nah, siapa si anak laki-laki si Joe Thompson ini sebenarnya? Dia itu seorang penari balet profesional. Jadi itu bisa kita cari di internet namanya. Namanya itu siapa tadi? Robin. Nah, Robin Thompson kan. Si Robin Thompson ini bisa kita cari fotonya di internet gitu kan. Siapa sih dia kan? Nah, dari foto tersebut ternyata si Derek ini menemukan kemiripan postur tubuh si Thompson ini sama si Tamam Shud gitu. Jadi dari kuping sama giginya itu punya kemiripan. Kenapa dia bilang kemiripan di gigi? Karena jarang sekali manusia itu nggak ada gigi taring. Nah, si Tamam Shud dan si Thompson ini nggak punya gigi taring. Lagian kalau memang diperhatiin betul-betul, si fotonya si Thompson ini mirip sama Joe Thompson, juga mirip sama si Tamam Shud sih. Waduh. Kalau diperhatikan nanti aku tampilin ya fotonya ya. Jadi memang mirip mereka berdua. Nah, dari situlah tuh teori yang mengemukakan bahwa dia itu dibunuh karena cinta gitu. Terus yang ketiga, Bang? Somerton Man nih, teori yang ketiga nih teori yang paling simpel sih menurutku. Jadi The Somerton Man ini memang cuma manusia yang sedang depresi lalu bunuh diri. Oke. Dan yang ketiga ini kurang kuat statementnya karena di dalam tubuhnya kan udah diotopsi tuh. Di dalam tubuhnya nggak ada sedikit pun racun yang tertera. Tapi ada juga yang bilang, peneliti yang bilang bahwa ada dua racun yang itu kalau di konsumsi tubuh itu bisa langsung menghilang gitu. Jadi berapa jam setelah dia mengkonsumsi itu nggak ditemukan di dalam tubuhnya. Tapi aku nggak bakal nyebutin apa namanya karena ntar pada jadi pembunuh nih orang-orang nih kalau lihat video ini. Gitu kan. Kalau penasaran cari sendiri. Kalau urusan nanti yang keracunan siapa, angkat tangan. Angkat tangan. Jadi itu memang ada dua racun yang bisa
bisa langsung menghilang hilang. setelah dikonsumsi. Nah itu teori yang ketiga. Jadi cuma sampai situ aja tuh teori yang aku tahu, ada 3. Jadi sampai sekarang setelah 70 tahun. Oh iya, ada cerita lucu sih mengenai si profesor tadi yang mengemukakan bahwa dia dibunuh karena cinta itu. Si Derek itu kan. Si Derek ini ternyata setelah mencari tahu masalah Tamam Shud ini, dicari tahu silsilah keluarga Joe Thompson apa segala macam, akhirnya dia bertemu sama cucunya si Joe Thompson. Bertemu si cucunya Joe Thompson, lalu dia menikahi. Wah, aduh, ini nggak tahu nih, dia tertarik karena apa silsilah keluarga Joe Thompson yang menarik atau memang karena cantik gitu cantik, kan? Ya, Kan? Ya biasalah cowok kan. Nah, gitulah dia. Aduh. Begitu cari-cari kasusnya, ada cucunya ini kan cantik lagi. Boleh kan? Lagi nih kan, aduh udah gas lah gitu. Dinikahi namanya. Tapi yang udah Bang Samba ceritain itu, jadi aku juga ada baca tadi, mungkin cuma sekilas ya dari cerita yang aku baca. Ini dugaan sih, dugaan yang kemungkinan ya udah juga diomongkan sama Bang Samba tadi. Ini ya aku bacakan lah ya dugaan-dugaannya. Jadi yang pertama, Summertone Man ini memiliki fitur tubuh yang unik, yang langka sekali lah. Jadi hasil otopsi yang menunjukkan ada fitur tubuh langka yang dimiliki Summertone Man. Fitur pertama ini adalah Hypodontia. Hypodontia adalah kelainan genetika langka yang menyebabkan hilangnya 1-5 gigi. Yang tadi disebutkan apa Bang tadi? Iya, tadi kan nggak ada gigi taring ya. Sama kayak si Thompson itu. Anak laki-lakinya Joe Thompson. Diketahui memiliki sepasang gigi seri. Gigi seri itu yang sini nih, ya di dalam sini seri lateral namanya, yang menyebabkan gigi taringnya itu nggak ada. Itu. Terus yang kedua itu telinganya, ya kan tadi Bang. Tadi kan yang disebutkan si profesor itu kan memang ada kemiripan di bagian gigi sama telinganya. Telinga betul. Nah, di mana daun telinga ini bagian atasnya jauh lebih besar dari daun telinga bagian bawahnya, berarti sininya nih. Nah, jadi lebih besar, kayak apa ya, kayak kuping gajah. Kuping gajah. Itu hanya 1% manusia di dunia yang memiliki memiliki tekstur tubuh seperti itu kan. Pantasan si profesor tadi ini memang menduga kalau itu anaknya si Joe Thompson sama Tamam Shud gitu. Karena anak laki-lakinya ini memang memiliki kemiripan yang lumayan sama. Dan itu kemiripan yang aneh gitu kan. Itulah. Padahal bukan bapak anak. Nah kan? Padahal kita nggak tahu itu memang bapak anak atau bukan gitu. Itulah. Terus yang kedua ini diduga kan. Tapi yang lucunya ini apa yang aku baca dan apa yang Bang Sambo ceritakan tadi berbeda nih. Yang disebutkan Bang Sambo itu kan si Robin kan. Apa sih? Ya, Robin Thompson. Robin Thompson-nya kan. Robin Thompson-nya yang penari balet kan. Nah, sedangkan yang aku baca di sini diduga merupakan seorang penari balet si Tamam Shud ini. Jadi hasil otopsi tidak hanya menunjukkan fitur langka yang dimiliki pada tubuhnya si Summertone Man ini, tapi juga ada keunikan lain. Pria yang diduga berusia 40 tahun, berarti Summertone Man ini sekitar 40 tahunan umurnya pas meninggal, memiliki kondisi badan yang saat meninggal itu masih dengan keadaan yang sehat, yang seger gitu kan. Nah, si seger itu dugaan yang masa orang prima tiba-tiba langsung meninggal kan. Betul. Terus dia diketahui ini tuh mempunyai otot terutama pada bagian betis ini betis kan, seperti seorang kaki seorang pembalet. Itu. Terus dari berarti kalau misalnya dari segi otopsi udah kayak gitu ya makin kuat nih teori bahwa siapa tadi Robin Thompson itu merupakan anak dia dengan Joe Thompson gitu. Berarti kan Joe Thompson ini memang memiliki hubungan terkait kan sama si Tamam Shud ini kan. Hubungan haram. Terus lanjut ya nih. Terus ciri kaki tersebut umumnya ditemukan pada orang-orang yang menggunakan sepatu dengan ujung runcing. Jadi sininya ini tumitnya tuh agak kayak kapalan lah ya, kayak kapalan gitu tuh kan. Karena kan pembalet kan yang difungsi apa ya, yang
lebih difungsikan Ya, ujung betul. kakinya. Karena untuk muter-muter kayak gasing gitu kan. Nah, itu. Itu teori yang kedua. Terus ini petunjuk nih ya sama sih apa yang diceritakan Bang Samba nih kan, karena aku cuma membacakan ya apa ya, dugaan-dugaan lah yang Hmm. seliwiran lah di apa media-media kan. Nah, jadi untuk petunjuk yang ditemukan ini, polisi menemukan beberapa benda yang dibawa Summerton Man seperti tiket kereta api itu, Iya tiket kereta benar. api. Ini lupa ya Bang Samba Iya nih iya tadi iya. Tadi ada ada. tiket kereta api sama tiket bis dia Iya. harusnya. Terus tiket tersebut dengan tujuan Henley Beach. Berarti Dari Adelaide kan dia Adelaide, kan. betul, Tapi betul. tiket tersebut tuh belum digunakan sama Ya, sekali belum, harusnya. betul, betul. Terus total tiket bus dengan rokok dan koper berisi beberapa barang seperti sisir, terus Permen permen karet, karet, terus rokok. rokok tadi, rokok betul sama pisau cukur. Hmm. Karena laki-laki ya kan pakai Iya. mesin cukur masa bawa udahlah. Nah, pada koper tersebut bernama jingga. Dia tuh membawa benang yang berwarna jingga. Jingga tuh apa? Oren, Oren. oren, oren, oren. Di celana Summerton Man. Terus yaitu tadi yang jadi pertanyaan itu kan barang dan beserta eh, pakaian yang dikenakan sama Summerton Man ini tidak ada namanya Label sama label sekali. labelnya Jadi itu kan. labelnya itu memang udah dicopotin semuanya. Mm-mm. Sampai ke sempak-sempak gitu. Ya, itu kan yang tadi Mas Sambu apa omongkan tadi, bicarakan tadi itu kan dari pihak kepolisian menemukan tulisan Tamam shoot. Tamam Shoot di Bagian sela-sela ya, dalam pokoknya di dalamnya, pokoknya antara sana. sela-sela Dan sama itu tuh dijahit rapi ya gitu. dijahit rapi itu. Bahkan kalau kalau misalnya itu merupakan Oh, suicide note gitu kan, ya, ya, ya. agak aneh gitu karena kan Mm-mm. suicide note itu kan memang ditujukan untuk orang-orang yang menemukan jenazahnya kan. Mm-mm, Tapi mm-mm. kalau memang dijahit rapi di dalam celana siapa yang mau nemuin gitu. Betul, betul, betul. Nah, nih tadi untuk penemuan si apa Tamam Shoot ini kan, Tamam Shoot Hmm, ini nih yang ditemukan di dalam saku, ya antara saku sama ini ya, ke pinggang gitu. ikat pinggang ya. Itu tuh ternyata di sini Tamam Shoot tuh berarti di kok di dalam bahasa Indonesia kan sudah berakhir. Bahasa itu Hmm. ternyata bahasa dari Persia. Hmm. Hmm, Oh ya, ya kalau dari nggak salah tuh Persia. penulisnya memang penyair Persia gitu. Ya, Seorang dia nggak cuma penyair tapi mm. juga kayak ilmuwan apa gitu, Ya matematikawan betul atau betul apa betul gitu. betul Iya betul. kan? Ya betul betul betul. Hmm. Seorang matematikan dan astronom Nah, Persia astronom Persia. pada abad ke-11. Nama bukunya itu kan tadi kan Rubaiyat of Amar Khayyam. Nah, yang ditemukan oleh seseorang di kursi belakang mobilnya yang tadi Bang Hmm. Sabah sebutkan tadi kan. Yang Nah, dia nganterin ke polisi itu ya ya. betul. Eh buku tersebut tuh diduga dilempar ya. Jadi dilempar sama si Oh Tamam ya. Shoot itu kan, dilempar dalam Nggak tahu mobil entah gitu itu yang tuh. lempar taman Ya, shoot atau orang yang membunuh atau siapa gitu. betul. Ya itu kan terus buku itu tuh 4 baris huruf kapital dalam tulisan tangan yang diduga merupakan sebuah kode ya tadi itu kan Oh, dari yang tulisan tangan yang ada ya kodenya di itu ya. tulisan tangan itu. Nanti aku tampilin lah Mm-mm. pokoknya. Nah, itu kan diduga memiliki istri dan anak. Ya jadi itu agak mungkin Robin Thompson itu Merupakan anaknya dengan anaknya Joe Thompson ya. gitu. Ya Tapi itu masih dugaan sih. Nggak dugaan. ada yang benar-benar menyatakan bahwa itu tuh benar anaknya si Joe Thompson sama si Mm-mm. Tamam Shoot gitu. Tapi kalau secara logika kan dengan kemiripan dengan Ya, si itu ya. kan ya kita sebagai orang kan loh itu kan Kayaknya sih memang mengarah ke mengarah ke sana sana gitu. kan. Tapi kok dari pihak kepolisian kan berbeda kan Hmm. cara berpikir mereka, tanggapan mereka Lagian juga mereka gitu. kan memang harus punya bukti yang kuat untuk menyatakan kasus ini benar gitu. Mm-mm. Karena mereka nggak punya bukti yang kuat, jadi ya kasusnya terbengkalai gitu aja. Betul betul betul. Terus ya ini kurang lebih sama sih dengan Bang Samba tadi ceritakan dengan si apa di dalam sakunya tuh ada nemu nomor telepon ya yang Bukan di sakunya, di di mana tuh? bukunya. Oh di bukunya. Nah, di buku yang ada sobekan yang persis tadi itu ada nomor Oh iya telepon betul, si Joe Thompson. ditemukan di nomor telepon milik seorang perawat bernama itu Jessica Joe Thompson Nah, namanya. Jessica namanya. Jessica Jessica Thompson. Jessica Jadi Thompson. Joe Thompson dikenalnya. Ya, Joe betul betul Joe Thompson. Panggilannya ya Bang Hmm. Joe. Kok panggilannya Bang Joe? Bang Joe, lampu merah. Terus ya kan
ini kurang lebih sama lah dengan Bang Sam cerita kalau Robby. Jadi sisanya itu tinggal ya teori-teori Teori-teori yang ya. memang belum jelas benar atau enggak sih. Sama kayak yang tadi aku sebutin ada 3 teori itu. Soalnya ujung-ujungnya pun sama juga sih apa yang aku baca juga sekarang ini nih. Hmm. Dari Pro versus juga udah buntu untuk apa ya, untuk menangani kasus ini nih gimana, udah nggak ada jalan keluar lagi. Terakhir Ya, tuh kemungkinan juga kenapa kasus ini nggak terpecahkan ya tahun segitu sih ya. ya Eh, teknologi belum maju ada, banget gitu kan, nggak betul. kayak sekarang. Ya kemungkinan kalau kasusnya adanya di tahun-tahun sekarang juga mungkin udah terpecahkan. Itu Ya. juga kalau nggak menyangkut politik ya. Ya sih agak susah sih gue Kalau udah menyangkut politik susah juga Susah, buat susah. iniin kasusnya karena udah Ya, menyangkut betul. negara kan, apalagi banyak yang berspekulasi dia ini mata-mata. Nah, itulah. Nah, itu memang agak sulit gitu. Sulit, betul. Apalagi tidak ada seorang apa ya, mata-mata tuh mengakuin dirinya tuh seorang mata-mata. Ya iyalah. Tidak ada. Bongkar aib namanya gitu kan. Itulah. Tapi kok kita bahas mata-mata nih, mungkin next kita bahas kasusnya abangnya si Kim Jong Un kan, yang di Malaysia tuh. Oh iya. Malaysia apa Singapura? Malaysia. Yang dia kena bukan siram ya, pokok kena cairan kimia itu boleh tuh, Bang. Sama tuh soalnya tuh. Ntar kalau misalnya nemu artikel yang lengkap itu bakal kita bahas sih. Tapi kalau nggak lengkap susah mau bahasnya gitu. Siapa sih nama abangnya? Lupa. Kim Jong Il. Kim Jong Nam. Kim Jong Il itu apa? Bapaknya ya, bapak apa paknya? Ya gitulah. Pokoknya masih keluarganya lah gitu. Ini udah berapa lama nih? Waduh, setengah jam lebih juga, dari setengah jam ternyata. Ini kondisi mendung juga Pontianak. Kondisi mendung juga tadi nih, bahkan sempat nggak mau konten gitu karena tadi hujan. Enak-enak tidur di kasur. Males. Ternyata di jam 3 tadi udah berhenti hujannya dan sisa-sisa mendung-mendung kayak gini lah. Jadi awannya nggak kelihatan biru gitu kan. Tapi enak nih. Ini adem untuk gitu. Sujud ngopi sebenarnya sih kayak gini nih. Tapi udah pasang sih. Udah pasang tadi surut banget. Tadi surut. Lupa tadi bawa pancing nih. Kalau udah tepi sungai gini enak nih sambil mancing gitu. Waduh. Orang nih nggak tahu di sini kan, Pak. Kalau kita ke Tongkang nih pikirnya mancing, padahal nggak konten gitu sini. Aduh. Padahal kita ceritain kasus-kasus gitu. Udah kayak detektif aja. Cerita-cerita kasus gitu. Oke lah, kayaknya udah cukup sekian lah ya. Udah kepanjang juga videonya, ntar orang bosan nontonnya nih. Ya kalau kalian mau tahu cerita lengkapnya atau banyak kasus-kasus konspirasinya gitu kan, berita-beritanya gitu, searching aja sendiri gitu kan. Banyak sih kalau Tamam Shoot ini, pakai aja keywordnya Tamam Shoot Case atau Samaritan Man gitu kan. Nah itu udah pasti banyak sih di Google gitu. Jadi ya tinggal cari sendiri aja. Nanti minggu depan kita bahas apa juga masih belum tahu. Nanti kalau kita ketemu artikel yang bagus seperti biasa bakal kita bahas gitu. Dan ini kebetulan teringat kasus Samaritan Man ini, jadi kita bahas itu. Oke, jadi cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Ngopinya kita sudahi dulu sampai di sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. And ciao. Bye.